sampailah kita di dapur Kecombrang Surabaya. Tuh, kalian bisa langsung juga cek IG-nya di @dapur_kecombrang SBY. Untuk kita pengen tahu apa, aku dengar-dengar di sini ada kepiting jumbo bahagia. Biasanya dapur Kecombrang Surabaya itu hanya menu yang khas ada kecombrangnya. Nah, kali ini beda. Karena apa? Nih, kita udah sampai di depan dapur Kecombrang Surabaya. Tepatnya ada di sebelah Graha Santoso Mer. Nah, guys, buat kalian para pecinta kepiting terutama ya, kalian akan ngerasain hal yang berbeda dan sama. Aku juga penasaran, jadi kita akan sama-sama cari tahu di dapur Kecombrang Surabaya. Yuk, kayak apa sih? Jadi ini crab house ya, dan ini adalah saringan ya, bak kontrol untuk menyaring air yang akan masuk. ya, airnya ini air payau. Air payau. Ya, jadi air dari sini kebuang dulu ke sini, nah masuk. Ini saringan pertama cuma kapas. Oke, Ya, saringan pertama. betul. Nah, nanti kapasnya setiap mungkin 1 minggu sekali kita ganti. Terus kemudian dari sini masuk ke sini ini protein skimmer untuk menghilangkan bakteri segala macam. Protein skimmer Ya. Nah, dari sini masuk ke sini. Ya, ini isinya ada kayak ini nih. Bola-bola plastik. Ya. Nah, ini juga untuk menyerap kotoran-kotoran. Oh iya, saringan yang terdiri dari berbagai macam lapis lah ya. Ya, terus kemudian habis itu masuk ke sini, ini ke kerang ya. Kerang ya. Kerang. Terus kemudian ini kerang jahe juga. Jadi ada 2 macam kerang kita pakai. Ya. Habis itu masuk ke sini nih. Ini ada lampu UV. Lampu UV. Untuk menghilangkan virus ya. Terus kemudian baru ke sini nih terakhir ya. Dari sini baru naikkan ke sini. Jadi mereka ini menikmati air yang betul-betul bersih. Ya, coba bisa bayangin. Ya, saringannya macam ini ya. ada 6. Jadi benar-benar mereka sudah pasti akan merasa habitatnya yang lama pun hampir sama lah ya. Dari air Betul, cuma airnya itu betul-betul jauh lebih bersih. jauh lebih bersih malah dari yang sebelumnya ya. Ya, Karena kita kan dirawat. betul, karena sebelumnya kan pasti dirawat, airnya nggak bergerak gitu itu aja, dan itu pasti kualitasnya jelek gitu ya. Betul. Jadi malah lebih bagus Ya, jadi ya. Ini semua kan Pak. Ya, ada tulisannya. Dari kuning ini dia akan dorong. Dia akan dorong tiba-tiba udah di luar. Iya. Tapi dia waktu jatuh nggak patah, nggak mati. Nama dia kuat ya? Kuat. Kuat ya. Jadi Ini kok kayak dia mengeluarkan kulit? bukan capitnya itu dia kalau masukin ke sini ya galak ya, copot. Bukan capitnya, ini kaki gitu. Nah, ini dari bedanya Pak antara dia yang biasanya kita tahu nih ya, kepiting itu ada di rawa ya, di rawa yang dia bebas, tapi airnya kotor, terus kemudian makanan itu aja. Nah, ini bedanya kalau di penangkaran ini setelah kita dari saringan ini, airnya malah kita seperti perawatan gitu, terus apalagi Pak yang jadi beda antara penangkaran ini? Yang pertama kalau Anda lihat kan ini dilepasin. Ya betul, dilepas ya. Dilepas, nggak ada yang diikat. Nggak ada yang diikat, Nah, betul. sehingga dia bergerak bebas. Pertama dia capitnya itu akan bergerak ya. Nah, itu bisa gede. Ya kan, bisa full. Luas ya. Nah, Iya. bayangkan kalau misalnya kepiting itu tidak dilepas atau diikat, Diikat terus, biar kita tahu itu beli kok diikat. ya, dia nggak bisa makan, nggak bisa bergerak. Manusia aja kalau mau badannya kelihatan gede kan mesti bergerak. Harus bergerak. Kalau nggak bergerak kan dia Ya, dia kecil, iya betul. ya. Nah, sama kepiting nggak begitu. Nah, dia makanya dia harus bergerak dan harus makan. Kalau bergerak nggak makan, dia kosong. Oh, makanya juga ini dalam satu kotak aja ada satu kepiting. Betul, supaya supaya banyak. tidak kanibal.
tidak saling bertanya. Nah sehingga kalau airnya bersih, makanannya juga kita yang pilihin. Yang saya ketahui itu adalah makanan kesukaan kepiting. Jadi kalau ibarat kata manusia dikasih makan steak ya, mewah-mewah. Ini aja udah kayak di hotel ini. Iya. Satu kepiting satu guys. Gila. Kita aja kalah nih. Biasanya kita satu rumah ada banyak orang, ini kepiting aja satu tempat, satu kotak. Itu hanya dia satu sendiri. Nanti kita akan lihat masing-masing ya, gedenya seperti apa. Dan saya mau yang makannya. Dan namanya juga kita mau sudut ekonomis ya. Betul. Di tempat lain penggabungan kepiting itu biasanya butuh waktu sekitar 7 sampai 8 minggu Normalnya. Ya. 7 sampai 8 minggu. Nah, bisa bayangin itu 2 bulan. Iya. Saya paling lama 2 minggu sudah. 2 minggu. Nah, 2 minggu sudah gemuk, sudah Besar lah ya, padat, apalagi yang penting dagingnya ya. Nah, kita kebanyakan para pecinta kepiting nih, apalagi kita pasti hanya makan kebanyakan di pakar saya nasi sama bumbu doang, dagingnya itu kecil, udah konteknya susah ya, dapetnya juga kecil, apalagi cangkangnya juga cuma pinggir-pinggiran aja. Ini tapi dagingnya karena saya ngasih makan kepiting saya 16 kali porsinya dari kepiting pada umumnya dikasih makan. Dan itu per hari. Ya pasti gendut ya, apalagi kita aja dikasih makan lebih dari 3 kali ya, lama-lama ya pasti gendut ya kan. Betul. Ya jadi 16 kali saya kasih makan itu 4 kali satu hari dengan ukuran porsi 4 kali dari biasanya kepiting makan. Pasti gede guys. Ini kita nggak sabar ini, karena kita akan ambil secara langsung, kemudian kita timbang. Itu juga katanya nanti kalau kita mau beli itu ditimbangnya langsung di depan kita. Ya. Jadi supaya saya memperagakan, mendemoi ya bahwa kepiting yang dimakan itu betul-betul kepiting yang aktif. Betul ya. Jadi apalagi dia ini ya, bukan kepiting yang disenggol aja nggak bergerak. Makanya kita kalau milih Pak, memang kita nggak pernah tahu loh. Jadi kalian nyadar ya, kita milih ya dia kayak diem gitu, diemnya kita mikirnya karena diikat, padahal belum tentu ya. Belum tentu dia bisa jadi mungkin sakit ya, bisa sakit, bisa karat, nggak sehat. Nah, apalagi dia dengan yang beda lah, kalau penangkaran pasti ya dari yang habitatnya biasa aja. Saya kayaknya udah pasti beda sih. Ya makanya saya berani ya mempertunjukkan ke customer ini loh ya, kepitingnya seperti ini, aktifnya dan timbangannya seperti ini. Iya. Ini pasti jadi pengalaman yang bagus juga bagi kalian para pecinta kuliner, khususnya kepiting di Surabaya. Ini ada di dapur kecombrang Surabaya. Jadi biasanya kalau di dapur kecombrang Surabaya kan hanya di combrangnya Pak ya. Sekarang sudah beralih, bukan beralih ya. Ada tambahan menu yaitu kepiting jumbo bahagia. Ini kenapa namanya bahagia Pak? Kepiting itu kalau dia hidupnya bebas, makanannya sepuas-puasnya, makanannya juga makanan yang dia suka, ya. Terus kemudian tidak ada kotoran segala macam, batasan diikat tadi ya. Ya dia akan bahagia. Ya, dan kita tahu semua makhluk hidup kalau bahagia itu akan menghasilkan suatu hormon yang namanya endorfin. Di kepiting itu ada hormon endorfin itu ya? Semua makhluk hidup. Oh iya benar. Semua makhluk hidup memiliki yang namanya kemampuan mengeluarkan suatu hormon namanya hormon endorfin. Dan itu akan keluar bila mana makhluk hidup itu bahagia. Betul. Ya. Iya sih. Kita juga segitu benar-benar. Nah, dan itu yang membuat kepiting itu dagingnya jadi manis, harum. Oh harum, dia nggak amis ya Pak? Iya, jadi harum. Ya, dan dia itu harumnya juga akan memberikan rasa yang gurihnya tuh nggak kebayang deh. Sabar guys, kita akan coba nanti kayak gimana ya. Di penangkarannya aja udah kayak begini, apalagi nanti kita waktu masak ya, apalagi kita pas makan nanti. Saya jamin Anda nggak akan pernah kebayang, karena Anda pasti akan nemuinnya. Sekarang ini selama ini adalah kepiting yang stres. Kopong, kebayang juga kopong. Pasti dari teman-teman yang ada di sini juga pasti tahu sih tentang ini, pasti ngerasain. Saya juga ngerasain, makanya saya agak gemes gitu Pak, nggak sabar. Makanya apalagi lihat dengan teknologi penangkaran seperti ini.
Dan memang kami sekarang ini baru uji coba ya dengan 50 craft house. 50 ya? Ya, nanti saya akan taruh di sini 100 Tambahan lagi. tambahan. Oh, oke. Kalau sukses, saya ada punya tempat juga. Saya akan bikin 1000. Oh my god, 1000 ya. Ini 1000, waduh, ini nggak bakal antri-antri lagi. Jadi kalau pemesanan pun kalau di dapur kecombrang Surabaya langsung aja atau harus Sekarang ini harus pesan. Harus pesan nih, ya? Saya nunggu waktu 2 minggu. Oh iya benar ya. Kan saya nggak mungkin bohongin customer. Nggak main-main. Benar. Saya harus betul-betul gemukan, dan gemukan itu harus butuh waktu 2 minggu. Sekitar 2 minggu. Padahal normalinya 20 bulan. Jadi bisa dengan ada teknologi khusus dari dapur kecombrang Surabaya hanya 2 minggu, dan benar-benar realita ya, kita harus reservasi dulu. Karena apa? Kita bukannya beli yang dari tempat lain untuk bisa yang penting jual, enggak ya? Ya. Oke. Tapi kalau nanti saya punya 1000 craft house, ya itu bisa setiap saat. Ya betul, apalagi udah banyak kan, jadi Betul. besar. Tapi jangan salah. Ya kalau sudah saya nanti main ekspor, 1000 juga. Wah, akhirnya diekspor ini Pak ya, nggak hanya di resto juga. Oke, kita akan saksikan sebentar lagi untuk kita ambil, kemudian kita timbang dan kita masak. Tunggu ya. Oke guys, ini kita akan ambil secara langsung ya, dan kita akan beri challenge juga. Yang udah diambilin akan ditaruh di lantai, jadi supaya tahu dia di mana aktifnya. Tuh, wuih, tuh aktif banget tuh. Jadi beda ya kalau kita biasanya beli kan diikat ya, jadi nggak tahu gimana aktifnya dia. Ih, gila, gokil banget. Wih, tuh lihat deh cangkangnya nih guys. Kemudian yang kedua ya, dua ya Pak? Ya. Enggak. Tuh, gede guys, lihat cangkangnya pun sangat aktif dan lengkap ya. Tuh. Jadi kita nggak hanya ngambil aja, tapi kita langsung tadi udah turunin ke lantai, lihat kan gimana dia aktifnya. Beda banget sama yang kita biasanya beli di kepiting tuh diikat. Jadi kita nggak tahu nih dia posisinya sehat atau sakit. Nah lihat, ini bedanya kalau beli di dapur kecombrang Surabaya untuk kepiting jumbo bahagia. Kita akan ambil yang kedua ya. Kita akan lepas lagi juga dia. Posisi kita balik pun, wow. Wih. Tuh lihat, lengkap tuh cangkangnya dia. Itu ada ini dia dua kepiting jumbo bahagia ala dapur kecombrang Surabaya. Nih, kita tadi udah nontonin gimana cara ambil serta lihat aktifnya dia. Sekarang saatnya kita untuk memasak dan nyobain secara langsung dagingnya, guys. Oh, gak sabar. Jadi experience-nya beda loh kali ini. Buat para pencinta kepiting ya, lihat bentar lagi. Saya akan timbang di depan Bapak, ya, sehingga kita fair. Ya. Jadi ini beratnya berapa? Tapi maka kita ini kan berat ininya dulu ya. Ya kan? Kita nolkan dulu. Ya. Ya, kita nolkan dulu. Kita nolkan. Ya, kita taruh ke piting. Masih seger, fresh, ya. Ya, ini 322 gram. Ya. Oke. Ini banget. Ya. Aktif ya Pak ya, keluar-keluar. Nah, ini kita timbang lagi yang satunya. Ini bawah ya. Ya. Ya, ini 308. 308. Ya, kelihatan gede, tapi memang bukannya potong, padat. Padat ya. Iya. Jadi Ya. nggak hanya gede doang, memang berat ya. Ya. Nanti kita buktikan di sini kayak apa. Kita akan tunggu nanti waktu dimasak. Nanti akan dimasak apa nih Pak? Kita ada dua macam masakan, ada steam sauce Thailand dan steam sauce Singapura. Saus Thailand dan Singapura ya. Iya.
Oke, tunggu ya guys. Iya, apa lagi? A little longer than a few minutes later. Oke, kali ini udah jadi. Yang ini apa nih Pak menunya? Kepiting steam saus Singapura. Steam saus Singapura ya. Ya. Kalau yang ini Kepiting steam saus Thailand. saus Thailand. Oke, kita Asian. kita ASEAN ya. Ini yang kita akan coba dulu yang Singapura ya. Ya. Ya, oke, Singapura. Yang pastinya masalah bumbu itu belakangan. Yang penting adalah daging kepitingnya. Oke, kita akan lihat. Ini kayaknya enak pakai tangan nih harusnya nih ya. Ini tekstur dari dalam kepitingnya juga enak nih Pak. Ya. Oh, full daging. Ambil comot-comot guys. Ini kerasa banget sih Pak. Menurut saya bumbunya hanya pelengkap aja, tapi dagingnya, teksturnya dari daging kepitingnya pun itu udah kuat. Dia kayak benar-benar ada dagingnya gitu. Puas jadi makannya. Manis, harum juga nggak amis. Kalau biasanya masih ada amis-amisnya ya. Ini nggak, Gurihnya. nggak kerasa. Gurihnya juga berasa. Ini jadi kita udah disediain sendok sama garpu, kayak kepiting harus pakai tangan ya. Oh my god. Nah, coba lagi. Apalagi kalau pakai, sekarang kita tambahin pakai kuahnya ya, apalagi pakai bawang. Steamnya kerasa juga Pak. Jadi kalau Singapura itu lebih ke tekstur apa ya? Jadi kalau Singapura tuh ada orak-arik telurnya, Orak-arik telur. dan ada rasa asam manisnya. Jadi dia beda dengan saus Padang ya. Kalau saus Padang itu asam pedas. Nah kalau ini asam manis dan ada orak-arik telurnya. Orang-orang telur. Nih lihat nih. Padat guys. Kita tunggu pencet aja nih kayaknya. Terus ambil. Oh my god. Enak banget makannya. Saya kurang nasi nih Pak. Oke, ini udah kita cobain yang Singapura ya. Ya. Kita akan lanjut lagi untuk yang Thailand. Oh, kalau Thailand ini kenapa banyak sayur apa nih Pak yang hijau ini? Ini adalah daun ketumbar. Daun ketumbar. Ini yang saya kasih yang bertelur. Wah, ini dia gengs. Wih, asli nggak kaleng-kaleng. Kepiting jumbo bahagianya dapur kecombrang. Aduh, ini yang kepiting telur Pak ya? Ya. Aduh. Kalian harus kesini guys. Ini bener-bener buat kalian, apalagi para pencinta kepiting di Surabaya. Nggak perlu jauh-jauh keluar kota. Sekarang udah ada kepiting dari dapur kecombrang Surabaya. Tuh. Rasanya Rasanya juga fresh. Dagingnya juga ada berasanya, manis. Cuma manisnya bukan kayak manis gula ya. Jadi memang teksturnya udah kelihatan. Cara poteknya juga karena dia gede Pak, itu gampang, nggak ribet. Kalau kecil kan tuh tinggal coba gini aja, gampang guys ambilnya. Oh my god. Few moments later. Nah itu guys, fix ini semua aku habisin, dan juga lihat tuh gede-gede, isinya udah aku sikat. Dan benar-benar rekomendasi kalian harus ke dapur kecombrang Surabaya yang ada di sebelah Geraha Santoso Kedung Baru. Nanti untuk alamat lengkapnya dan Instagram ada di bawah ya. Jadi wah enak guys. Ayo harus ke sini. Fix ini kita harus pakai nasi, jadi jangan lupa datang ya di dapur kecombrang Surabaya. Keburu nih, stoknya cuma 50 di Penangkaran, pasti cepet habis. Jadi bulan kesini keburu, nanti reservasinya lama.